Special discrete random variables and probability distribution. Variabel acak diskrit yang khusus dan distribusi peluang. Binomial probability distribution. Distribusi peluang berjenis binomial. Binomial eksperimen. Eksperimen binomial. Sebuah eksperimen di mana 4 kondisi tersebut harus dipenuhi. Maka ini akan disebut sebagai eksperimen binomial. Kondisi yang pertama. Kondisi yang pertama, setiap eksperimen mengandung sequence of n trials. Jadi ada n buah rangkaian trial. Di mana n-nya sudah fix dan sudah ditentukan sebelum eksperimen dilakukan. Kondisi kedua, setiap trial haruslah identikal. Dan setiap trial dapat menghasilkan satu dari 2 possible outcome yang ditulis sebagai sukses S atau failure F. Nah, sukses atau failure ini hanya penamaan saja. Dalam prakteknya nanti ini bisa 2 possibility ya, 2 possibility kemungkinan ya. Bisa sukses atau failure, bisa 0 atau 1, bisa hitam atau putih, bisa benar atau salah. Ya, bisa A atau B, dan sebagainya. Pokoknya setiap outcome ada 2 possibility, yaitu S atau F. Kondisi yang ketiga, setiap trials haruslah saling independen satu sama lain. Jadi saling bebas. Kondisi yang keempat, peluang dari sukses haruslah konstan dari trial ke trial. Katakanlah peluang untuk sukses untuk setiap trial tulislah sebagai P kecil. Jadi P kecil adalah peluang untuk setiap trial. Haruslah konstan ya dari trial ke trial. Binomial random variable, variabel acak binomial. Diberikan sebuah eksperimen binomial yang mengandung n sequence dari trial, n rangkaian trial, maka variabel acak X binomial atau binomial random variable X adalah, untuk eksperimen ini adalah didefinisikan sebagai banyaknya kemunculan S atau sukses pada n trial, ditulis sebagai X besar. Ini adalah binomial random variable X. Banyaknya sukses, kemunculan sukses S pada n trial. Notasi dari PMF dari variable acak binomial. Notation for the PMF of a binomial random variable. Nah, karena PMF dari random variable X binomial bergantung pada 2 parameter yaitu N dan P, maka kita dapat menulis PMF sebagai B, X, ini titik koma, N, P. Di mana N dan P adalah parameternya. Dan X adalah banyaknya kemunculan S. Ya, kenapa ini X kecil? Karena ini sudah jadi angka nantinya ya. Sedangkan kalau masih X besar, ini masih berupa variabel acak yang belum berbentuk angka. Komputasi dari bagaimana kita mengkomputasi dari sebuah PMF binomial. Nah, kita lihat di sini B, X, N, P. Ini sama dengan kombinasi dari NX. Ini disebutnya adalah binomial koefisien binomial, yang tidak lain tidak bukan merupakan kombinasi yang kita sudah pelajari di teori peluang. Ya. Jadi ini notasi lain dari kombinasi. Ya. Jadi kita memilih peluang munculnya X buah dari N buah. Urutan tidak dipentingkan. Jadi urutan tidak dipentingkan. Nah, dikalikan dengan P pangkat X dikalikan dengan 1 dikurangi P pangkat N min X. Di mana P adalah peluang munculnya sukses. Sekali lagi, X adalah banyaknya kemunculan S pada N trial. Nah, karena trialnya dilakukan N kali,
maka possibility X adalah 0 atau nggak ada sukses sama sekali, tidak muncul sukses sama sekali. 1, di mana ada 1 sukses dari N buah trial tersebut. 2, di mana ada 2 sukses, dan seterusnya sampai N. N adalah semuanya sukses semua munculnya. Ya, jadi berkisar dari 0, tidak ada sukses sama sekali yang muncul, sampai N sukses, semuanya sukses. Jadi ini cara menghitungnya ya. Kombinasi NX dikali P pangkat X dikali 1 min P pangkat N min X. Kita lihat bahwa P adalah peluang munculnya 1 sukses. Sedangkan 1 min P kalau kita lihat adalah peluang munculnya 1 failure. Nah, ini adalah kurva dari binomial PMF. Ya, kita lihat untuk berbagai parameter. Contoh nih kita lihat ya, untuk P 0,5 dan N20 itu kita lihat di titik-titik yang biru. Nah, ini kita lihat bentuknya seperti lonceng ya. Nah, ini kita lihat nih, X-nya ini berkisar antara 0 sampai 20 ya. Untuk kurva yang biru, karena P-nya 0,5 dan N-nya 20. Sedangkan untuk yang hijau, kita lihat, ini P-nya 0,7 dan N-nya juga 20. Ya, kita lihat ini yang hijau. Yang hijau ini berbentuk seperti lonceng juga, tetapi agak condong ke kanan ya, ketika P-nya 0,7. Ini karena P-nya 0,7, sedangkan 1 min P-nya adalah 0,3, jadi tidak balance. Ya, nah ini contoh lain nih yang warna merah ya. Yang warna merah ini P-nya 0,5 dan N-nya 40, sehingga X-nya berkisar 0 sampai 40. Nah ini balance kita lihat, berbentuk lonceng juga, tapi balance ya. Kenapa? Karena P-nya 0,5. Jadi P-nya dan 1 min P sama nilainya 0,5. Nah, Anda lihat ini nilai B-nya sendiri, nilai peluangnya sendiri adalah 0 sampai maksimal 0,25 ya. Tapi kita lihat beda-beda untuk setiap kurva ya. Kita lihat. Nah, ini kita ambil saja langsung contoh ya. Oke. Contoh, sebuah kartu diambil secara acak dari kartu remi ya, yang isinya 52. Ya, jadi nggak ada jokernya. Jika pengambilan atau munculnya sebuah klub adalah dianggap sukses, maka hitunglah peluang dari yang A. Tepat 1 sukses dalam 4 kali pengambilan kartu. Nah, setiap pengambilan kartu ini dibalikin, jadi with replacement ya. Jadi 1 kali ambil, balikin lagi. 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 Totalnya 4 kali pengambilan. Setiap kali ngambil, dibalikin lagi kartunya. Nah, bagaimana menghitungnya? Nih kita lihat. Karena klub itu ada 13, ya, klub itu kan ada 13 dari total 52, maka peluangnya 13 per 52, ya, alias seperempat. Nah, sedangkan 1 min P atau Q ini adalah 1 min P ya. Peluang munculnya bukan klub, ya, anggap klub ini sukses berarti P-nya seperempat, sedangkan ini adalah bukan klub ya. Bukan klub ini berarti failure. Berarti 1 dikurangi P, 1 dikurangi seperempat, yaitu 3/4. Nah, kita hitung dengan cara 4 kombinasi 1, ya, 4 kombinasi 1 dikali 1/4 pangkat 1 kali 3/4 pangkat 3. Nah, ini kalau Anda hitung hasilnya kira-kira approximately ya 0,422. Nah, kalau tidak ada sukses dalam 5 kali trial, 5 kali pengambilan, ya, 5 pengambilan kartu, juga dengan pengembalian with replacement. Gimana menghitungnya? Dengan cara yang sama kita lihat, kita hitung. Berarti ini 5 kombinasi 0. Ya, kenapa 0? Karena tidak ada sukses ya. X-nya 0. Berarti 5 kombinasi 0 kali 1/4 pangkat 0 kali 3/4 pangkat 5. Ya, maka hasilnya kalau Anda hitung kira-kira approximately 0,237. Yang berikutnya adalah CDF ya, Cumulative Distribution Function ya.
Nah, ini untuk CDF-nya dari binomial itu ditulis biasanya B besar ya. Di mana X-nya ini berdistribusi binomial, maka yang kumulatif distribution function-nya ditulis sebagai demikian. Kita lihat bahwa ini adalah peluang munculnya X lebih kecil dari X tertentu. Ya, X tertentu berupa angka tertentu. Ya, lebih kecil sama dengan, berarti ininya ikut ya. Tentunya mulai dari 0 X-nya ya. Lebih kecil sama dengan nilai X tertentu. Ini ditulis sebagai B besar, X, titik koma, parameternya N, P. Nah, ini tidak lain adalah jumlah. Jumlah dari setiap peluang kemunculan masing-masing X sampai maksimum nilai X kecil ini. Ya, jadi kita lihat ini adalah jumlah mulai dari J-nya 0, ya, karena kemunculannya 0 sampai X kecil. Di mana X kecilnya adalah 0, 1, 2, sampai N. Ya, jadi tinggal dijumlah saja. Nah, biasanya ini tersedia dalam bentuk tabel. Ya, dalam bentuk tabel. Jadi biasanya kita tinggal lookup table saja atau kita bisa hitung juga sih manual sebetulnya. Ya, kalau dengan teknologi kita bisa hitung dengan menggunakan kalkulator ataupun katakanlah spreadsheet ya, seperti Microsoft Excel, ya, Google Spreadsheet dan sebagainya. Ya, jadi sebetulnya menghitungnya ini tidak sukar. Ya, bisa lihat tabel yang disediakan ataupun bisa menggunakan spreadsheet. Nah, ini adalah kurva dari binomial CDF ya, cumulative distribution function. Nah, kita lihat karena ini adalah kumulatif, bentuknya adalah seperti demikian ya. Hasil akhirnya adalah 1. Kenapa? Karena Anda masih ingat bahwa PMF luas total di bawah kurva kalau dijumlah harus sama dengan 1. Sehingga ini nilai akhirnya pasti 1 ya. Dan ini kita lihat untuk yang biru, ini untuk P-nya setengah 0,5 dan N-nya sama dengan 20. Sedangkan untuk yang hijau, ini yang biru ya, P-nya setengah, N-nya 20. Yang hijau, P-nya 0,7, N-nya sama dengan 20. Sedangkan yang merah, P-nya 0,5 dan N 40. Ya. Mean and variance. Nah, ini nilai rata-rata, nilai mean, dan variansi dari distribusi binomial. Jadi jikalau X-nya ini berdistribusi binomial dengan parameter N dan P, maka nilai min-nya atau nilai ekspektasi dari X-nya adalah N kali P. Ya. Sedangkan nilai variansi dari X ini adalah N kali P dikali 1 min P. Ya, jadi N dikalikan nilai peluang munculnya sukses dalam satu trial dikalikan peluang munculnya gagal atau failure dalam satu trial. N kali P kali 1 min P. Berarti kalau begitu standar deviasi X ya itu adalah akar dari variansinya tentunya. Jadi ini diakarkan saja. Contoh ya. Oke, 5 kartu diambil dengan pengembalian. Dengan cara yang tadi, contoh yang tadi ya. Dari 50 tumpukan, sebuah tumpukan kartu yang berisi 52 kartu. Ya, jadi sekali ambil, dilihat hasilnya, lalu taruh lagi, ambil lagi, lihat hasilnya, taruh lagi, dan seterusnya secara acak. Nah, anggap pengambilan sebuah klub adalah sukses, hitunglah min-nya, variansinya, dan standar deviasinya. Dari X, di mana X adalah kemunculan sukses ya, banyaknya kemunculan sukses. Nah, kita lihat tadi kita sudah tahu bahwa peluang kemunculan sebuah klub dari sebuah pengambilan itu 1/4 karena 13 dari 52 ya. Klub itu ada 13 dari 52. Jadi peluangnya adalah 13 per 52 sama dengan 1/4. Nah, bagaimana menghitung min-nya atau mu atau EX, nilai ekspektasi dari X ini adalah N kali P. Ya, N-nya adalah 5 karena kita melakukan 5 kali pengambilan, trialnya jumlah banyaknya trial ada 5, dikalikan 1/4, P-nya 1/4, hasilnya 5/4 ya. Jadi nilai ekspektasi dari X-nya adalah 5/4 atau min-nya atau rata-rata X-nya adalah 5/4. Nah, variansinya bagaimana menghitungnya?
Ya, ini sama dengan N kali P kali 1 min P. Berarti sama dengan 5 kali 1/4 dikali 3/4 ya. 5 kali 1/4 kali 3/4 ya. 1 min 1/4 itu 3/4. Kalau Anda kalikan hasilnya kira-kira 0,9375. Jadi ini adalah nilai variansinya. Nah, standar deviasinya, sigma, ini akar dari variansi. Anda akarkan. Kira-kira hasilnya 0,968. Contoh lain, jika peluang lulusnya mahasiswa untuk mata kuliah ini, misalkan ya, kelulusan itu nilainya C atau lebih baik ya, C atau B atau A, adalah 0,82 peluang lulusnya. Hitunglah peluang bahwa 8 orang mahasiswa yang A semuanya lulus 8-8-nya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nih, berarti 8 kombinasi 8 dikali 0,82 ya, peluang kelulusan satu mahasiswa, pangkat 8, karena 8-8-nya lulus ya, dikali 0,18 pangkat 0 ya, karena tidak ada yang tidak lulus. Kalau ini Anda hitung berarti 0,2044. Nah, kalau nggak ada yang lulus gimana? Berapa peluangnya nggak ada yang lulus? Peluangnya adalah 8 kombinasi 0 kali 0,82 pangkat 0 kali 0,18 pangkat 8. Nah, peluangnya kecil sekali ya, 0,0000011. Ya, jadi jangan khawatir ya, moral dari ini adalah kalau peluang setiap mahasiswa untuk lulusnya adalah cukup tinggi, 0,82, jadi peluang semuanya nggak lulus kecil sekali ya. Sedangkan peluang semuanya lulus lumayan cukup besar ya, sekitar 0,2 lebih ya. Setidaknya minimal ada 6 orang mahasiswa yang lulus. Jadi bisa 6, bisa 7, bisa 8. Nah, bagaimana menghitungnya? Ya, jumlahkan saja 6, 7, dan 8 ya. Untuk yang 6 ini 8 kombinasi 6 kali 0,82 pangkat 6 kali 0,18 pangkat 2. Tambah ini untuk yang 7. 8 kombinasi 7 kali 0,2 pangkat 7 kali 0,18 pangkat 1. Tambah ini yang lulus semua 8. 8 kombinasi 8 kali 0,82 pangkat 8 kali 0,18 pangkat 0. Nah, Anda jumlahkan tiga-tiganya, dapatlah hasilnya 0,8392. Cukup besar ya. Di atas 80% nih kalau Anda lihat nih, hampir 84%. Setidaknya 6 mahasiswa lulus. Berikutnya adalah distribusi hypergeometrik dan negatif binomial ya. Distribusi hypergeometrik. Nah, distribusi hypergeometrik atau the hypergeometric distribution memiliki 3 asumsi ya. 3 asumsi yang harus dipenuhi untuk sebuah distribusi berdistribusi hypergeometrik. Yang pertama, populasi dari himpunan ya ini harus mengandung n individual, objek atau elemen. Ini populasinya harus terbatas ya. Nah, setiap individual dapat dikarakterisasi sebagai sebuah sukses S atau gagal failure F. Dan ada K buah sukses pada populasi tersebut. Kondisi yang ketiga, sebuah sampel berisi N individual dipilih tanpa pengembalian. Perhatikan, dipilih tanpa pengembalian, di mana setiap subset berukuran N kecil memiliki peluang yang sama untuk dipilih ya. Equally likely itu memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Nah, ini bentuk distribusi hypergeometric distribution. Jika X adalah banyaknya sukses ya pada sebuah ukuran N yang diambil ya, jadi dari pengambilan N buah item dari sebuah sampel ya, yang totally random ya, pengambilannya secara benar-benar acak dari sebuah populasi total yang mengandung K buah sukses dan N min K buah failure ya, karena totalnya ada N besar,
Sehingga kalau ada K buah sukses, maka failure-nya adalah N min K. Nah, peluang distribusi dari X yang disebut sebagai hypergeometrik, distribusi hypergeometrik, ini kita bisa hitung dengan, kita lihat, peluang ya, X sama dengan X, atau seringkali ditulis dengan notasi H kecil ya, H kecil X dengan parameternya N besar, N kecil, dan K. Ini sama dengan kombinasi dari Kx, kombinasi N min K, N min X, kombinasi N besar, N kecil. Ya, ini adalah kombinasi Kx, ini adalah kemunculan X buah sukses. Ini kemunculan N min X buah gagal atau failure. Dan ini adalah banyaknya N, ya, N kecil dari total N besar. Nah, kita lihat bahwa kondisi X ini harus dipenuhi sedemikian, bahwa nilai maksimum dari 0 dengan N min X tambah K, ini harus lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan dari minimum N, K. Sedangkan mean dan variansi dari distribusi hypergeometrik, ya, hypergeometric mean and variance, itu ditulis seperti demikian, bahwa nilai ekspektasi X atau mean-nya ini sama dengan NK dibagi N, dan variansinya, Vx, ini sama dengan N min N dibagi N min 1 dikali N, dikali K dibagi N besar, dikali 1 min K per N. Contoh ya. Nah, ini langsung aja contohnya. Pada sebuah bucket atau kata-kata keranjang berisi 40 buah apel. Di mana 3 apelnya busuk ya. Dari 40 apel ini 3 apel busuk. Nah, katakanlah 5 apel diambil secara acak. Tanpa pengembalian. Jadi bisa ngambil satu-satu tanpa dikembaliin lagi. Atau juga bisa ngambil 5-5-nya sekaligus. Tanpa dikembaliin. Ya, secara acak. Jadi tanpa ngeliat. Hitunglah peluang bahwa 1 dari 5 apel tersebut busuk. Ya, nah bagaimana menghitungnya? Nah, ini adalah distribusi hypergeometrik. Kita lihat bahwa kita mengambil 5 buah apel, berarti N kecilnya sama dengan 5. Dari total 40 buah apel, berarti N besarnya 40. Sedangkan K-nya sama dengan 3. Ya, karena kita anggap ini S-nya ini adalah terambilnya apel yang busuk ya. Dan X sama dengan 1. Ya, jadi ini X sama dengan 1 ini adalah 1 dari 5 apel yang diambil. Maka bagaimana kita menghitungnya? Ya, ini tulis H. Peluang X sama dengan 1 ini sama dengan H 1, karena kita mau cari X-nya 1, di mana parameternya 40, 5, 3. Ya, jadi menghitungnya adalah 3 kombinasi 1, kali 40 dikurangi 3 kombinasi 5 dikurangi 1. Ya, ini berarti 37 kombinasi 4. Dibagi, nah ini ruang sampelnya adalah 40 kombinasi 5. Ya, karena kita mengambil 5 dari 40. Ya, banyaknya cara mengambil 5 dari 40. Itu kan 40 kombinasi 5. Kalau Anda hitung ini semua, hasilnya kira-kira 0, approximately ya, 0,3011. Berikutnya adalah the negative binomial distribution. Distribusi negatif binomial. Nah, distribusi negatif binomial ini ya didasarkan pada eksperimen yang memenuhi 4 kondisi seperti berikut ya. Yang pertama, setiap eksperimen mengandung dari sebuah urutan atau sequence dari trial-trial yang independen. Yang kedua, setiap trial dapat menghasilkan sukses atau failure ya, S atau F. Yang ketiga, peluang dari sukses atau S itu konstan dari trial ke trial. Jadi peluang munculnya S pada trial ke I ini sama dengan P. Untuk semua I ya, I-nya 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu yang keempat, kondisi keempat, eksperimennya dilanjutkan dengan total K buah sukses ya, yang telah diamati ya, telah diobserve. Di mana K adalah sebuah positive integer.
X adalah banyaknya trial sampai sukses ke K. Jadi X besar ini adalah banyaknya trial sampai sukses ke K. Nah, PMF-nya, probability mass function-nya dari negatif binomial adalah seperti demikian. Jadi kalau ada N kecil independent trial di mana peluang suksesnya adalah P kecilnya sama dengan PS dan peluang gagalnya jelas 1 min P dalam setiap trial, pada setiap trial, maka peluang dari sukses ke K ya muncul pada trial ke X adalah ya peluang sukses ke K. Jadi ada K buah sukses ya tentunya ya. Pada X buah trial ya, ini ditulis seperti demikian. Jadi NB, ini N negatif binomial, X, parameternya adalah K dan P ya. Ini menjadi kombinasi X dikurangi 1, K min 1, dikali P pangkat K, kali 1 min P, pangkat X min K. Di mana X-nya adalah K, K plus 1, K plus 2, dan seterusnya. Dengan kata lain, bahwa peluang bahwa kemunculan sukses ke K ya, di mana K adalah banyaknya sukses, banyaknya S, muncul pada trial ke X ya, setelah R terjadi R kali kegagalan ya. Anda lihat bahwa X sama dengan K tambah R ya. X sama dengan K tambah R. Jadi ada K sukses dan R gagal ya dari total X trial. Ini kita hitung dengan cara demikian. Jadi NB R K, P ini adalah kombinasi K tambah R dikurangi 1 K min 1 dikali P pangkat K kali 1 min P pangkat R. Sedangkan NBR K, P ini sama dengan K tambah R dikurangi 1 R dikali P pangkat K dikali 1 min P pangkat R. Nah, kenapa ini dinamakan negatif? Ya. Nah, nama negatif ini berasal dari penurunan ini, kita lihat ya. Ini kalau kita turunkan K tambah R dikurangi 1 R, ini kombinasi ini. Nah, Anda lihat ini dengan menggunakan definisi dari kombinasi, yaitu K tambah R dikurangi 1 faktorial dibagi R faktorial bagi K min 1 faktorial. Ini sama dengan K tambah R dikurangi 1, K tambah R dikurangi 2, dan seterusnya, dikali K tambah 1 dikali K dibagi R faktorial. Ini kita bisa manipulasi menjadi min 1 pangkat R dikalikan ini. Kita lihat faktor ini nih. Min K min R tambah 1 kali min K min R tambah 2 dan seterusnya min K min 1 dikali min K dibagi R faktorial. Nah, ini min 1 pangkat R dikali min K dikali min K min 1, ini tinggal dibalik aja yang atas ya, kali min K min 2 dan seterusnya, kali min K kali R min K min R tambah 1 dibagi R faktorial. Nah, ini tidak lain tidak bukan adalah ya, ini min 1 pangkat R dikali ini kita lihat min K kombinasi R. Ya, min K kombinasi R. Ini makanya kita lihat ini combination dari negatif nih. Negatif. Makanya ini ada nama negatifnya ya. Jadi nama negatif ini berasal dari manipulasi ini. Sehingga ini bisa kita tulis juga sebagai min 1 pangkat R dikali min KR, ya, min KR ini kombinasi dari min KR kali P pangkat K kali 1 min P pangkat R ya. Negatif binomial mean and variance. Jadi ini adalah mean ekspektasinya dan variansinya dari negatif binomial. Ya. Nah, EX atau nilai ekspektasi dari X-nya untuk negatif binomial distribution itu adalah K kali 1 min P bagi P. Sedangkan variansinya adalah K kali 1 min P bagi P kuadrat. Contoh ya. Oke. Nah, tiga identical coin ditos. Jadi ada 3 koin uang logam lah ya, ditos. Ya. Hitunglah peluang bahwa hasilnya adalah uniform. Uniform itu adalah head atau tail ya. Head atau tail. For the second time in 5 toss. Jadi hitunglah peluang bahwa hasilnya adalah uniform. Ya, HHH atau TTT ini head
atau telltale untuk kedua kali dalam 5 kali toss. Nah, gimana menghitungnya? Kita lihat. X-nya 5 ya, karena kita mentos 5 kali. K-nya 2, karena ada ini kemunculan kedua ya. Suksesnya ini. P-nya 1/4. Nah, kita definisikan suksesnya adalah kemunculan uniform ya. Kemunculan HH atau TTT ya. Jadi P-nya adalah peluang munculnya HH atau TTT adalah 1/4 ya. Nah, maka kita lihat ya. Kita lihat bahwa NB 5, 2, 1/4 adalah kombinasi dari 5-1 dan 2-1 atau kombinasi dari 4-1 dikali 1/4 pangkat 2 nih. Dikali 3/4 pangkat 5/2 ya. Sehingga hasilnya adalah kalau kita hitung ini ya, ini 4 faktorial bagi 1 faktorial 3 faktorial ya, dikali 3 pangkat 3 bagi 4 pangkat 5 ya kalau ini dihitung. Ya, silakan dihitung. Ini hasilnya adalah kira-kira 27/256, kira-kira 0,1055. Berikutnya adalah distribusi geometrik. Nah, distribusi geometrik ini adalah pada n buah trial yang saling bebas independen, pada n buah independent trial, dengan peluang sukses adalah PS, ya, P kecil, PS, dan peluang gagalnya, failure-nya adalah 1 min P pada setiap trial, maka peluang bahwa sukses pertama, ini pertamanya di bold ya, jadi peluang sukses pertama yang terjadi pada trial ke X itu adalah G, X, titik koma P sama dengan P kali 1 min P pangkat X min 1. Nah, di mana X-nya 1, 2, 3, dan seterusnya. Perhatikan, ini tidak lain adalah negatif binomial, yang seperti yang kita sudah bahas, tapi K-nya 1 ya. K-nya 1, karena ini peluang sukses yang pertama. Sedangkan negatif binomial adalah sukses ke K ya. Sedangkan ini adalah sukses pertama. Nah, jadi ini K-nya 1. Nah, min dan variansinya, nilai ekspektasi dan variansinya dari distribusi geometrik adalah EX. Ini 1 min P bagi P. Sedangkan variansinya, ya, nilai ekspektasinya 1 min P bagi P, variansinya adalah 1 min P bagi P kuadrat. Ya. Contoh. Oke. Pada produksi sebuah chip atau IC ya, dalam sebuah pabrik, factory ya, katakanlah peluang gagalnya adalah 1 dari 100. Hitunglah peluang bahwa ketika menginspeksi chip yang dihasilkan, yang diproduksi, peluang chip kelima gagal. Nah, gimana menghitungnya? Kita lihat bahwa X-nya sama dengan 5, P-nya 0,01. Ya. Anggap failure rate-nya 1/100 ini adalah katakanlah kemunculan S. Ya. Jadi kita lihat P-nya 0,01. Ya. Sehingga G 5,0,01 sama dengan 0,01 kali 0,99 pangkat 5 min 1. Sama dengan 0,0096. Ya. Contoh lain. Misalkan pacar Anda ya sibuk. Hitunglah peluang bahwa teleponmu ya, jika Anda telepon itu dijawab oleh dia ya dari 1 dari 12 ya. Jadi ketika pacarmu itu sibuk, maka peluang bahwa teleponmu dijawab oleh dia adalah 1 dari 20 ya. Maka hitunglah peluang bahwa kalau Anda menelpon ya berkali-kali, hitunglah peluang bahwa teleponmu itu dijawab pada percobaan kelima kali ya. Jika Anda telepon sekali nggak dijawab, 2 nggak dijawab, dan seterusnya, hitung peluang dijawabnya pada yang kelima kali. Maka kita lihat bahwa X-nya sama dengan 5 dan P kecilnya 0,05. Ini dari mana? Ini 1 dari 20 ya, 1/20. Sehingga peluangnya adalah
0,05 dikali 0,95 pangkat 5 dikurangi 1. Ini kira-kira 0,041. Berikutnya adalah distribusi peluang Poisson ya. Ini nama Poisson dibaca tulisannya Poisson, dibacanya Poisson. Ini adalah dari seorang matematikawan Prancis namanya Simeon Denis Poisson ya, dari tahun 1781 sampai 1840. Nah, Poisson distribution atau distribusi Poisson adalah sebuah variabel acak X ya yang dikatakan memiliki distribusi Poisson dengan parameter lambda. Nah, lambda ini harus selalu positif, lebih besar dari 0 ya, dan tidak boleh 0. Jika PMF dari X, probability mass function dari X-nya ya sesuai dengan distribusi Poisson ini ya. Jadi P X, lambda, parameternya adalah lambda, ini sama dengan E pangkat min lambda kali lambda pangkat X dibagi X faktorial. Perhatikan bahwa X-nya ini adalah bilangan bulat, yaitu 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan E ini adalah, perhatikan, ini adalah konstanta alamiah ya, konstanta natural, yaitu 2,718 sekian ya. Nah, kita lihat ini adalah kurva dari distribusi Poisson ya. Anda lihat untuk berbagai lambda. Ini untuk lambda 1 kita lihat nih kurvanya demikian. Sedangkan untuk lambda 4 kurvanya demikian ya. Ya, untuk lambda 10 kurvanya demikian. Ya, ini adalah untuk nilai X-nya. Nilai X-nya bisa berapapun ya. Nah, ini adalah kumulatif distribution function atau CDF dari distribusi Poisson. Dengan lambda positif tentunya, tidak lain adalah peluang munculnya X lebih kecil dari nilai X tertentu. Ini adalah penjumlahan total dari semua nilai X ya untuk setiap distribusi Poisson. Jadi tinggal jumlahkan saja ya, mulai dari 0 sampai nilai X tertentu tersebut ya. Biasanya ini bisa dihitung secara manual atau lihat tabel atau menggunakan spreadsheet juga bisa. Ya, untuk X nilainya 0, 1, 2 dan seterusnya ya, X-nya bilangan bulat. Nah, kita lihat ini adalah CDF-nya ya, cumulative distribution function dari Poisson. Kita lihat lambda sama dengan 1, ini yang warna oranye. Untuk yang ungu ada lambda sama dengan 4, untuk yang biru muda ada lambda sama dengan 10. Kita lihat semakin besar lambda, semakin lama dia mencapai nilai 1 ya. Nilai 1 nilai total peluang. Nah, Poisson distribution ini bisa kita anggap sebagai limit ya, sebagai batas. Dari apa? Dari binomial PMF. Jadi, ini tidak lain adalah batas atau binomial limit dari BXNP ya. Jika kita perbesar N menuju tabel hingga dan P-nya menuju 0 ya, maka nanti NP akan mendekati value lambda positif. Maka kita lihat bahwa si B ini, peluang binomial ini akan lama-lama akan berdistribusi mendekati distribusi Poisson ya. Sekali lagi ini terjadi kalau N menuju tabel hingga dan P menuju 0. Maka distribusi binomial ini akan menuju distribusi Poisson. Nah, mean dan variansi dari Poisson distribution itu sama nilainya ya, kita lihat ya. Nilai ekspektasi atau mean-nya sama dengan variansinya dan ini adalah lambda ya. Ini istimewanya distribusi Poisson. Nah, asumsi pada distribusi Poisson adalah yang pertama adalah memoryless. Ya. Banyaknya kejadian kemunculan dalam satu time interval itu independen terhadap apa? Ya, banyaknya kemunculan pada disjoint time interval. Itu berarti tidak ada hubungan satu sama lainnya, memoryless. Peluang bahwa sebuah kemunculan single ya pada sebuah waktu yang sangat singkat, interval waktu yang sangat singkat itu proporsional ya atau berbanding lurus dengan ukuran dari time interval itu sendiri dan independen dari interval yang lainnya ya. Lalu yang ketiga, peluang bahwa satu outcome, satu kemunculan ya akan muncul pada interval yang
pada interval yang sangat singkat pada itu dapat diabaikan ya. Jadi peluang munculnya satu outcome ya pada satu waktu yang sangat singkat ya itu diabaikan, negligible karena sangat kecil. Nah, distribusi Poisson kita lihat yang berbentuknya PK T sama dengan tadi E pangkat min alfa T kali A T pangkat K dibagi K faktorial. Nah, ini adalah distribusi Poisson untuk banyaknya pulsa ya, pulsa atau sinyal ya, event pada sebuah time interval yang panjangnya T ya, maka dia akan berdistribusi Poisson ya. Tentunya dengan parameternya lambda adalah alpha T. Nah, nilai ekspektasi ya, juga nilai dari variansi ya, dari sinyal pulsa yang terjadi pada satu time interval adalah alpha T. Sehingga nilai ekspektasi pada sebuah unit time interval adalah alpha ya. Nah, ini contoh lain. Seorang salesman, penjual mobil ya, yang biasanya menjual secara rata-rata 3 mobil dalam sebulan, katakanlah ada seorang penjual salesman mobil ya, yang biasanya menjual mobil, rata-rata penjualan mobilnya dalam sebulan adalah 3 mobil terjual ya. Hitunglah peluang bahwa dia menjual 5 mobil dalam sebulan. Nah, gimana menghitungnya? Berarti P 5,3 ya, E pangkat min 3 kali 3 pangkat 5 bagi 5 faktorial. Hasilnya peluangnya adalah 0,10082 kita lihat. Nah, hitunglah peluang bahwa dia berhasil menjual 2 mobil atau lebih. Ya, tapi kurang dari 5 mobil pada bulan ini. Nah, berarti ini peluang nilai X-nya antara 2 sampai 5. Tapi 2 termasuk ya. Ya, jadi peluang dia berhasil menjual 2 mobil, 3 mobil, 4 mobil. Ya sudah, jumlahkan aja masing-masing Poissonnya ya. Jadi untuk 2, untuk 3, dan untuk 4. Hitung masing-masing, jumlahkan, peluangnya 0,61611 kira-kira ya. Nah, contoh lain adalah radioaktif partikel ya. Partikel radioaktif ini seringkali dipakai di fisika nuklir ya. Rata-rata dari radioaktif partikel yang bisa melewati sebuah counter, biasanya Geiger counter ya, pendeteksi radiasi radioaktif ya, dalam sebuah millisecond ya, pada sebuah millisecond seper-1000 detik itu 4 ya. Jadi rata-rata partikel yang melewati sebuah counter atau yang kedetek oleh counter dalam sebuah millisecond, pada sebuah millisecond time intervalnya adalah 4 ya. Jadi cukup kecil ya, seper-1000 detik nih, 1 millisecond ada 4 partikel yang terdeteksi. Hitung peluang bahwa 6 partikel yang lewat dalam sebuah millisecond, pada sebuah millisecond. Nah, gimana kita ngitungnya? X-nya 6, lambdanya 4. Sehingga P6,4 sama dengan E pangkat min 4 kali 4 pangkat 6 kali 6 faktorial. Hasilnya 0,10420 ya. Nah, rata-rata sebuah kapal tanker yang ngangkut minyak ya, katakanlah tiba pada sebuah harbor ya, harbor itu pelabuhan ya, katakanlah 10 rata-ratanya. Nah, setiap pelabuhan ini kapasitasnya 15 tanker. Hitung peluang bahwa sebuah kapal tanker ditolak untuk merapat ya pada pelabuhan tersebut dalam 1 hari. Maka kita jawab, misalkan X adalah banyaknya kapal tanker yang tiba pada 1 hari, ya dari distribusi Poisson secara kumulatif kita bisa hitung nih, bisa manual satu-satu atau kita lihat tabel ya, bahwa berarti PX lebih besar dari 15 sama dengan 1 dikurangi P dikali X lebih kecil sama dengan 15. Sama dengan 1 dikurangi jumlah total nih. X sama dengan 0 sampai 15 dari PX 10 ya. Ini kita bisa lihat dari tabel.
Ataupun kita bisa hitung satu-satu pakai spreadsheet ya. Hasilnya adalah 1 dikurangi 0,9513 sama dengan 0,0487. Nah ini kita bisa lihat dari tabel atau pakai spreadsheet atau bisa manual satu-satu pakai kalkulator ya.